Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79. Mari sama-sama, salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya beri tema, segala sesuatu ada tujuannya. Kita lihat Amsal 16 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Di dalam salinan versi mudah dibaca, Tuhan mempunyai rencana atas segala sesuatu. Dan dalam rencana Tuhan, orang jahat akan dibinasakan. Nah, kita lihat firman Tuhan, segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan itu ada rencananya atau tujuannya masing-masing. Itu kata firman Tuhan. Dan tujuannya itu berbeda kepada setiap orang. Di dalam kitab Amsal ada dua sifat orang, yaitu orang benar dan orang fasik atau orang bebal, orang jahat. Orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kita lihat apa tujuan atau rencananya bagi orang benar yang mengasihi Dia. Dan tentu yang pasti rencana Tuhan bagi orang benar, orang yang mengasihi Tuhan adalah kebaikan. Kita amenkan firman Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita lihat kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi orang benar, orang yang mengasihi Dia. Dalam hidup ini ada banyak pergumulan hidup yang harus kita alami, ya, yang terkadang berupaya untuk melemahkan iman kita. Ya. Bahkan setiap kita banyak rencana yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Artinya Tuhan izinkan kita mengalami semua itu. Pergumulan hidup, masalah, persoalan, apapun yang datang dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan semua itu karena ada tujuannya, yaitu untuk kebaikan kita. Apa yang Tuhan izinkan kita alami, itu bukan sesuatu untuk masa depan yang suram, enggak seperti itu. Untuk mencelakakan kita, enggak seperti itu. Atau hal-hal yang enggak baik. Itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan tujuan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi tujuannya, rencananya bagi orang yang mengasihi Dia adalah kebaikan. Aminkan itu dalam hidup kita. Kebaikan adalah rencana Tuhan, adalah tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Itu sebabnya percaya setiap apa yang kita alami ada rencana Allah. Ada rencana yang indah. Mengubahkan kita, membuat kita semakin baik, menjadikan kita indah di hadapannya. Banyak hal Tuhan izinkan kita alami. Sekali lagi untuk kebaikan kita. Nah, kebaikan Tuhan berbicara banyak hal dalam hidup kita. Juga pertolongan. Kemenangan setiap kehidupan kita.
merindukan kemenangan, keselamatan. Ya. Hal yang selalu kita rindukan dalam hidup kita. Semua orang merindukan keselamatan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan hanya di dalam Dia ada keselamatan. Dan banyak lagi yang berbicara tentang kebaikan Tuhan. Itu adalah rencana-rencana Allah yang besar bagi kita dan untuk kemuliaannya. Kita adalah orang-orang yang banyak mendengar kesaksian. Ya, di GPD Sadai Magelang juga membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan ya, setiap kebaikan Tuhan. Nah, kita menyaksikan itu, kita menceritakan itu, segala perbuatan Tuhan. Ya. Kita menceritakan sesuatu yang baik, ya, yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang diawali dengan proses pergumulan hidup. Tapi ujungnya kebaikan Tuhan. Dan kita menyaksikan itu. Supaya apa? Supaya orang lain diberkati Tuhan. Nah, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang firman Tuhan katakan di dalam Roma, mereka yang terpanggil. Dalam bahasa Yunani kata terpanggil ini ditulis dengan kata kletois, yang berarti mereka yang diundang. Ya. Mereka yang terpanggil, mereka yang diundang, kita yang terpanggil, kita yang diundang, ya, yang mengasihi Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir dengan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah punya dan akan menyatakan setiap rencananya, tujuannya bagi kita dan untuk kebaikan kita. Itu sebabnya tetaplah menjadi umat Tuhan yang taat. Ya. Jadilah umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami. Karena pasti segala sesuatu yang dibuat Tuhan ada tujuannya. Dan itu adalah kebaikan bagi kita. Di dalam Alkitab ada contoh yang luar biasa. Ya, yang seringkali kita dengar. Dalam kitab Kejadian 37 sampai 47. Ada satu pribadi yaitu Yusuf. Kita tahu tentang Yusuf. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Tetapi bagaimana dia menjaga hatinya. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap taat pada Tuhan. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak memberontak kepada Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap menjaga hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan. Berat yang dia alami, difitnah, dijual, ya, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia tetap berusaha untuk memiliki hati yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya, ya, ada rencana besar. Ada tujuan dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan dia alami di dalam kehidupannya. Karena yang pasti adalah untuk kebaikannya. Nah, apa tujuan atau rencananya bagi orang fasik? Karena di sini juga dijelaskan dalam kitab Amsal ya 16 ayat 4 ini dijelaskan tujuan atau rencana Tuhan bagi orang fasik, orang bebal, orang yang jahat. Kita lihat di bagian B, Amsal 16 ayat 4 bagian B. Saya baca dalam salinan bahasa Indonesia masa kini. Dan tujuannya bagi orang jahat adalah kebinasaan, hari malapetaka, ya, atau hukuman. Ya. Ini bukan berarti orang fasik, orang jahat itu sudah ditetapkan untuk binasa. Tetapi Allah selalu, ya, sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka, ya, orang-orang yang mungkin hidup fasik, hidup jahat, bebal, ya, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk mereka bertobat, ya. Supaya apa? Supaya mereka menikmati kebaikannya, menikmati keselamatan dari Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bukan sudah menetapkan mereka akan binasa,
Sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang. Yang dia rindukan adalah tidak ada seorang pun yang binasa. Itu kata firman Allah. Jadi masih ada kesempatan yang Tuhan selalu berikan bagi orang fasik, bagi orang jahat, orang yang tidak hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk mereka bertobat dan hidup oleh firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bagi orang fasik, orang jahat yang tidak mau bertobat, ya tujuannya adalah kebinasaan. Ya nggak mungkin mereka akan menikmati kemuliaan Tuhan. Yang pasti adalah kebinasaan. Karena mereka nggak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Yang mereka akan alami adalah kebinasaan, hari malapetaka. Kenapa? Karena perbuatan mereka di dunia adalah jahat. Dan mereka tidak mau bertobat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Menghadapi segala sesuatu dengan kekuatannya, itu orang fasik. Ya, dengan kekuatan sendiri yang gak perlu Tuhan. Kan banyak orang seperti itu. Mengandalkan manusia, gak usah mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain, kedukun, orang-orang pintar. Ya. Bahkan memberontak kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan dengan apa yang sedang mereka alami. Itu bukan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan hati yang menyenangkan Tuhan. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Orang-orang seperti itu tidak akan mengalami kebaikan Tuhan. Tapi sekali lagi tujuannya adalah kebinasaan kalau mereka tidak mau bertobat. Kita percaya Allah punya rencana untuk segala sesuatu. Karena ini adalah firman Allah yang Dia izinkan kita alami. Ada tujuannya. Asalkan kita tetap takut akan Tuhan. Tetap selalu menyenangkan hati Tuhan. Enggak menyalahkan Tuhan, apalagi memberontak dan meninggalkan Tuhan. Yang pasti kita akan mengalami, kita akan menikmati tujuan akhir, yaitu kebaikannya, rencananya, pertolongan, kekuatan, kemenangan, keselamatan. Itu yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya, jangan biarkan setiap firman Tuhan itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri atau telinga kiri keluar telinga kanan, yang artinya tidak tertanam di dalam hati kita. Tapi biarlah firman Tuhan selalu tertanam di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan itu membawa dampak yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita untuk kita semakin berubah di dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, Bapak Ibu yang mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat hari ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menasihati kami, yang mengingatkan kepada kami bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami ada tujuannya masing-masing, ada rencana Allah di sana. Itu sebabnya biarlah kami mau tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang tetap takut akan Tuhan apapun yang kami alami, karena kami percaya tujuannya adalah untuk kebaikan kami, untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan menikmati itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mengingatkan kembali tubuh keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah. Dan bahwa kami bukan milik kami sendiri.
Kiranya hidup kami memuliakan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.